Bisa jadi penetapan tersangka yang berjarak 8 hari dengan pemecatan Jokowi dan keluarganya hanya kebetulan belaka. Apakah Jokowi memukul PDI Perjuangan nyilih tangan Prabowo? Akhirnya orang nomor 2 di PDI Perjuangan, Sekjen Hasto Kristianto, ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus suap dan menghalangi penangkapan Harun Masiku. Kenapa akhirnya? Karena kasus ini sebenarnya sudah lama. Awal 2020, Komisioner KPU Wahyu Setiawan ditangkap karena disuap oleh Harun Masiku dalam kaitan PAW. Sudah 5 tahun, saking lamanya pejabat KPU Wahyu Setiawan yang divonis 7 tahun bahkan sudah bebas Desember 2023 yang lalu. Hasto sendiri sudah beberapa kali diperiksa KPK di awal kasus ini bergulir di tahun 2020. Bahkan ia pernah menjadi saksi untuk terdakwa Saiful Bahri yang merupakan stafnya Hasto. Harun yang dituduh menyuap kemudian hilang. Sejalan dengan hilangnya Harun Masiku, kasus ini pun lama menghilang. Kemudian kasus ini muncul lagi Juni 2024. Saat itu sedang panas-panasnya Pilpres dan Jokowi sudah berpisah perahu dengan PDI Perjuangan. Hasto diperiksa KPK, bahkan handphonenya disita yang memicu kemarahan Megawati Soekarno Putri. Mungkin saja kebetulan penetapan tersangka Hasto hanya berjarak 8 hari setelah Jokowi, Gibran, dan Bobi dipecat oleh PDI Perjuangan. PDIP sendiri berulang kali bilang bahwa ini adalah politisasi hukum karena perbedaan arah kebijakan politik antara PDIP dengan Jokowi. Tapi kan sekarang yang berkuasa Prabowo. Prabowo seperti kita ketahui menunjukkan sikap bahwa ingin merangkul PDI Perjuangan. Ketika kemarin rame-rame Pilkada Jakarta, tim Ridho ingin menggugat ke MK, Prabowo lah yang menahannya. Ia juga berulang kali menyatakan ingin bertemu dengan Megawati Soekarno Putri. Prabowo dan Megawati pernah sama-sama seperahu maju pemilihan presiden. Apakah Jokowi memukul PDI Perjuangan nyilih tangan Prabowo? Kalau dikaitkan dengan politik, itu bisa saja terjadi. Mengingat masih 100 hari, Prabowo pasti masih berhutang budi dengan Jokowi yang membuatnya bisa menjadi presiden setelah 3 kali mencoba untuk maju. Kalau Prabowo bukan orang yang memiliki hubungan buruk dengan PDI Perjuangan, sementara Jokowi ingin sekali menunjukkan bahwa ia lebih hebat dari PDI Perjuangan, termasuk di Pilkada kemarin, maka besar kemungkinan yang bermain di sini adalah Jokowi. Tapi lagi-lagi, ini adalah kasus hukum, penyuapan, yang tentu saja kita harus pantau pelaksanaannya secara baik di KPK. Penetapan tersangka ini bertepatan dengan sertijab Komisioner KPK edisi ke-6. Bisa juga mereka ingin menunjukkan taji, menegakkan bendera bahwa mereka adalah orang-orang yang berdiri tegak menegakkan hukum di negara ini. Kalau benar kasus ini syarat dengan politik, tentu saja kita akan melihat bahwa penetapan tersangka ini hanya tarik ulur untuk kasus-kasus yang lain. Prabowo sudah mencanangkan ingin mengampuni koruptor. Bisa saja Hasto menjadi orang pertama nanti yang diampuni jika PDI Perjuangan di DPR mendukung Kim meloloskan perubahan undang-undang untuk bisa membuat presiden mengampuni koruptor. Atau KPK kan punya wewenang untuk SP3. Jadi walaupun tersangka, belum tentu nanti ditangkap. Yang pasti untuk kasus hukum, jangan bereskan dengan ngopi-ngopi.